meluangkan waktu. Semoga kehadiran teman-teman di malam hari ini menjadi langkah kecil yang dicatat sebagai amal kebaikan dan juga sebagai bentuk ikhtiar kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat berteman Quran semuanya, semoga malam ini kita semua juga berada dalam keadaan yang sehat dan hati yang Allah lembutkan untuk menerima kebaikan. Terima kasih juga telah memilih hadir, menyempatkan waktu di ruang ini yang menjadi ruang aman teman-teman untuk belajar, bertumbuh, dan jujur pada diri sendiri bersama Al-Quran. Dalam kelas kedua ini, yang mana ini juga bisa dibilang mungkin kelanjutan dari kajian kelas pertama sebelumnya, yaitu kelas kedua curhat session dan Quran journaling class. Nah, ini mungkin bisa nanti insya Allah bisa terpakai juga untuk kita membekali diri sebelum Ramadan nanti, yang ternyata waktunya cepat sekali dan nggak terasa gitu, ternyata sudah dekat dengan Ramadan. Maka kajian ini juga teman-teman bisa siapkan juga alat tulis dan juga mohon untuk bisa disimak baik-baik. Sebelum itu, untuk tertib kelas berteman Quran, seperti yang teman-teman sudah diinfokan di grup juga, bahwa teman-teman silakan untuk berpakaian sopan dan sesuai adab, gunakan nama asli underscore nama daerah teman-teman, dan mohon jika berkemungkinan untuk on kamera, silakan untuk bisa on kamera. Kemudian jika pembicara sedang berbicara, menyampaikan materinya, silakan untuk off mic gitu. Apabila nanti ada sesi pertanyaan, silakan teman-teman bisa on mic. Atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Mohon untuk dapat dijaga adab dan bahasanya di kolom komentar atau saat berbicara langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pada sesi inti, mungkin apa namanya, kita kenalkan kembali ya. Kita insya Allah akan melaksanakan belajar Quran Journaling dan juga Curhat Session, tentunya kembali lagi bersama dengan Kak Atifa Faturnada, SSIMM, seorang influencer muslimah yang aktif berbagi refleksi kehidupan, healing berbasis Al-Quran, dan pendampingan spiritual yang membumi, serta relate dengan keseharian kita. Mari kita sambut dan dengarkan bersama pemaparan materi dari Kak Atifah dengan harapan semoga setiap kalimat yang disampaikan menjadi wasilah turunnya ketenangan di hati kita. Baik, kepada Kak Atifah, Assalamualaikum Kak Atifah. Waalaikumsalam, Syifa, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Kak Atifah gimana kabarnya Alhamdulillah. Kak? Alhamdulillah baik juga. Ketemu lagi kita Alhamdulillah. Iya, Masya Allah nih. dengan Malam kita teman-teman semua kita. malmingan ya. Ya, malam mingguan dengan kegiatan yang bermanfaat, insya Allah ya. Bisa belajar Quran journaling, yang mana Kak Atifah juga udah banyak ya sharing di Instagramnya juga, jadi enak nih teman-teman bisa langsung ngobrol dengan Kak Atifah terkait pembuatan Quran journaling itu. Oke, mungkin langsung saja kepada Kak Atifah, dipersilakan Kak. Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Tadi udah ngobrol-ngobrol ya, saya lihat sama Syifa. Em, apa namanya kita mulai ya. Kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya setelah 1 minggu kemarin kita bahas tentang I'm tired pretending I'm okay. Saya capek berpura-pura apa apa namanya baik-baik saja gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi Quran journaling dan sedikit ngobrol-ngobrol ya, mengulas sedikit lah tentang tema yang kemarin kita bahas kayak gitu. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lugatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, apa kabar nih? Teh Dian sehat, Teh Dian? Insya Allah, Insya Allah insya Allah sehat teh lebih membaik. fisiknya. Hmm. Alhamdulillah. Hatinya bagaimana? Alhamdulillah.
Keimanannya seperti apa Teh Dian? Hatinya gimana Teh Dian? Lagi sehat juga? Apa ya? Insya Allah, Insya Allah. insya Allah Masya Allah, oke oke. tetap minta bantuan Allah Mm-mm. Iya, mm, terus terus gitu teh. menerus kalau dipikir Terus, pagi dan petang itu apa dan jangan kau tinggalkan aku walaupun hanya sekejap mata, karena kita emang benar-benar nggak bisa apa-apa gitu tanpa bantuan dan kehendaknya iya, Allah ya. Oke, iya, benar-benar, eh, benar banget. kita lanjut Teh Nurul Adelia, sehat Teh? Alhamdulillah, Teteh, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Teh Nurul? Teh Adel ya? Hatinya gimana Teh Adel? Tenang, sehat? Hatinya eh, sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Ya Allah, semoga apa namanya kalau bahasa bahasa Al-Qur'annya itu apa ya Allah dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Jadi apa dan kalau di Quran juga Allah bilang apa eh apa itu namanya bahwa Allah tuh membuat penghalang gitu antara manusia dengan hatinya. Wallahu yahullu baina mar'i wal qalbi gitu. Wa qalbi. Allah tuh membuat penghalang antara manusia dengan hatinya. Artinya apa? Artinya kita memang tidak bisa mengendalikan hati kita 100% gitu. Jadi memang ada bagian, ada area yang kita tidak bisa masuki gitu. Kan pernah ya mungkin kita lagi ngerasain apa, aduh pengen pengen nge-offin gitu. Kalau misalnya ada tombol on off tuh saya pengen off gitu. Ya misalnya kita diuji dengan perasaan ya, perasaan cinta misalnya pada lawan jenis yang belum belum masanya, misalnya kayak gitu kan. Dan itu mengganggu, misalnya itu mengganggu apa kuliah kita, misalnya atau ibadah kita gitu. Kalau ada tombol on off tuh, udah pengen off dulu lah gitu nanti dulu gitu ya. Tapi kan ada momen di mana memang mungkin Allah sedang pengen menguji kita di bab itu gitu, mau melihat kesabaran kita di bab itu. Nah kalau kayak gitu ya sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hadapi saja ujiannya kayak gitu. Ya, begitu juga dengan hal-hal yang lain gitu. Kayak misalnya, saya sering kali melihat ada sebuah kejadian nih, A, gitu ya. Tapi setiap orang tuh responnya kan beda-beda. Ada yang netral, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang bodoh amat gitu kan. Dan setiap perasaan yang muncul itu adalah ujian juga dari Allah. Ya, jadi jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri gitu ya. Duh, aku sih nih gara-gara aku baper banget sih, duh aku lemah banget sih. Enggak gitu. Kadang tuh emang Allah pengen tunjukkan, Allah pengen uji kita di bab itu dulu. Ya, gitu ya. Teh Anil, semoga ditenangkan hatinya kita juga semua ya. Kemudian, Amin. amin ya rabbal alamin. Teh Adel di Tangsel ya. Ini Teh Dian di Jogja, Teh Adel di Tangsel, next Teh Atila Syabani. Apa kabar Teh? Aku manggilnya Teteh karena aku di Bandung ya. Bisa on mic? Ashila? Assalamualaikum. Kedengaran nggak, Teh? Waalaikumsalam. Kedengeran, kedengeran. Di mana asalnya? Di Kuningan, Jawa Barat. Oh, Kuningan. Masya Allah, ini berbagai daerah ya. Iya. Apa namanya? Dipanggilnya apa? Ashila atau apa? Sila aja, Teh. Bisa Sila. Sila aja ya. Oke. Lagi kuliah atau bekerja sekarang? Baru selesai kuliah. Baru selesai Alhamdulillah. kuliah. Jurusan apa kemarin? Ngambilnya perbankan. Oh, perbankan. Oh, teteh-teteh teller bank ini. Amin, Teh. Pantesan looks-nya tuh memang udah formal-formal gimana gitu ya. Beda lah sama ini yang udah nggak bisa lah kayaknya terlalu formal serius gitu aku ya. Oke, siap. Gimana kabarnya, Sila? Alhamdulillah baik, Teh, hari Alhamdulillah ini. baik. Gimana hatinya? Cukup baik. Cukup. Cukup baik ya. Berapa kalau bintang 5? Kira-kira berapa bintangnya? Ratingnya mungkin 3,5 kali ya, Tiga Teh. setengah. Oh, Masya Allah ya. Semoga apa tadi ya, hanya dengan tuntunannya Allah, hanya dengan kekuatannya Allah, hanya dengan pertolongan Allah gitu yang bisa mengubah hati kita ya, menuntun hati kita gitu untuk sampai pada apa namanya kematangan iman gitu ya, kesempurnaan iman, kelezatan iman gitu kan, yang benar-benar bisa kita rasakan gitu. Jadi memang tanda gitu ya, salah satu tanda
iman yang sehat itu adalah kita bisa merasakan kelezatan iman. Pernah dengar nggak tentang kelezatan iman, teman-teman? Ya, bahwa apa ya? Kalau misalnya kita lihat mungkin ya para sahabat gitu ya, atau mungkin orang-orang yang banyak. Ini nih, ini uniknya ya. Di antara ini aku melihat sebuah korelasi lah, ya korelasi cocokologi di kepalaku ya antara dunia dan Indonesia gitu, bahwa di seluruh dunia ini ada satu tempat yang apa namanya masyarakatnya itu adalah masyarakat yang punya hati yang sangat mulia gitu, masyarakat yang the best umat lah gitu. Kalau kalau pengadu-aduan best-besan gitu ya keimanan gitu, which is orang-orang di Syam gitu ya, di Gaza gitu, di Palestina. Mereka itu luar biasa sekali keimanannya teman-teman ya. Gitu. Kalau misalnya di apa namanya di salah satu momen yang saya tidak pernah lupakan adalah ketika ceasefire yang pertama itu ada prisoner yang dilepaskan ya, kemudian ternyata dia dapati keluarganya, dia sudah membayangkan gitu ya ketika lepas dengan apa prison apa penjara Israel yang sebegitu tidak manusiawinya gitu, dia pengen kumpul sama anak istrinya, dia pengen makan bareng sama keluarganya gitu kan, tapi ternyata anak istrinya meninggal gitu. Ya, meninggal semua, syahid semua gitu seluruh keluarganya. Dan dia dengan apa menangis dia bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku tadinya aku berharap setelah keluar aku bisa makan bersama istri dan anakku gitu. Tapi ternyata Allah menundanya sampai di surga. Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu. Itu keren banget loh. Gitu. Maksudnya di momen kehilangan itu, di momen apa namanya banyak ujian itu, dia tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tentang Allah, dan itu sangat sulit gitu. Ya, kadang kita mah ya kalau diuji sedikit gitu ya, ada yang timing yang telat mungkin, atau ada sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kita lah ya, kita udah bertanya-tanya, Allah sayang nggak ya sama aku? Ya gitu. Padahal padahal apa mungkin bukan banding-bandingan ujiannya itu belum seberapa gitu. Ya artinya apa? Artinya keimanan mereka itu sudah sangat luar biasa, makanya diuji Allah sebegitunya gitu. Ya, justru kadang-kadang tuh umat yang terbaik itulah yang diberikan banyak ujian. Ya, kita juga kalau misalnya kita merasa kok ujian aku banyak banget sih, belum ujian ini beres, udah dapat ujian yang lain, yang ini belum apa baru selesai gitu, udah dapat apa momentum dentuman gitu ya, dentuman-dentuman yang lain, aduh aku capek gitu kan. Mungkin merasanya seperti itu. Tapi justru kita harus curiga, jangan-jangan memang apa namanya kita memang sedang pertama gitu ya, kita sedang ingin dinaikkan derajatnya sama Allah ya, atau kita memang sedang ingin di apa istilahnya mungkin itu tanda, bukan tanda kita oh aku buruk ya makanya aku dikasih hal yang gak menyenangkan ini, bukan gitu, tapi oh mungkin aku memang sedang Allah pilih gitu untuk mendapatkan ujian ini, untuk dinaikkan derajatnya di sisi Allah gitu kan, untuk mendapatkan cinta gitu dari Allah yang lebih lagi dengan derajat yang aku mungkin belum kebayang sekarang kayak gimana. Nah, tapi nanti setelah semua ini berlalu, terus kita baru kebayang, oh iya ya emang emang Allah tuh keren banget skenarionya ya. Tapi itu nanti gitu. Ya setelah kita bersabar, setelah kita bisa ridho dengan ujian yang sedang terjadi. Nah, gitu juga di Indonesia ya. Di antara semua apa istilahnya provinsi gitu ya, orang-orang Aceh itu dari dulu adalah orang-orang yang banyak melahirkan pejuang-pejuang ya. Pernah dengar nggak? Kumala Hayati mungkin ya, Malahayati ya, seorang panglima perang perempuan. Ya, itu kan keren banget. Ya, itu diuji juga Aceh dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Ya, seperti itu ya. Semangat Teh Sila dan yang lainnya juga. Ya, kita apa namanya? Teh Halimah, sehat Teh? Saya sapa-sapa dulu ya karena orangnya eksklusif, jadi bisa ngobrol lebih deep. Teh Halimah sehat? Bisa, Alhamdulillah sehat tuh. Izin oke lagi nih alhamdulillah. dulu udah. Aman, aman. Mengasihi. Masya Allah. Aman. Sedang apa bertugas menyusui ya. Iya, Kalau sudah menikah kan ibadahnya beda ya Teh ya. iya. Sambil apa terus apa silaturahmi ya, silaturahmi dan sharing-sharing tentang Islam. Anaknya usia berapa Teh Halimah? Udah 3 bulan ini. Oh, tiga Baru aja bulan. 3 bulan. Oke. Baru. Asli dari mana? Mm-mm. Asalnya mana?
Dari Sidimpuan, Sumatera Utara. Wah, Sumatera Utara. Iya. Tapi apa nggak kena ya? Atau gimana? Oh, terdampak teh. Cuman di Ah, tempat saya 15 menit lagi. gimana? Di tempat Teteh? Di rumah saya nggak terdampak. Yang terdampak Hmm. itu paling ujung sekitar 15 menit dari rumah. Oh, jadi di daerah mungkin apa desa atau apa itu tempat Teteh? Kota. Enggak, kota sih, Sidimpuan. Iya. Ah, iya iya. Oh, tapi Kalau ada yang terdampak, rumah yang terdampak ya. iya, terdampak parah itu 1 jam dari rumah saya teh. Iya 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 iya. Terdampaknya seperti apa Teh di sana? Habis kampungnya. Hah, serius? Habis tuh gimana Iya, definisinya? nggak ada sama sekali lagi ininya. Kayak rumah semuanya udah hancur. Oh, iya 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 iya. Itu warganya bagaimana Teh? Warganya itu kebetulan kan suami suami juga ini bertugas relawan juga untuk pengadaan apa logistiknya 1 bulan ini. Jadi mereka nggak ada apa buat dapur umum. Hmm, Untuk hmm, sementara cerita terakhir ini mereka hmm, pada ngungsi, tapi kalau udah hmm, pagi hari mereka datang kembali untuk bersihkan. Mungkin masih ada sisa hmm, rumah mereka dibersihkan gitu. iya 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 iya. Iya. Kampung apa itu yang terdampak Teh namanya? Garoga sama Huta Godang itu Garuda yang paling sama parah. Kota Sama Tuka teh, Tuka namanya. Tuka. Tapteng. Ya, itu Tapteng. Oh, Kalau yang dekat tempat saya namanya Garoga sama Huta Godang. Itu yang paling hmm, parah. hmm, hmm, hmm. Ya Allah ya. Itu Masya Allah ini apa namanya eh, bencana yang juga jadi apa ujian ya, ujian buat kita semua gitu bahwa ketika satu bagian di dalam Islam gitu kan ya kalau satu bagian tubuh sakit semuanya ya sakit gitu masa kita kakinya sakit kita ketawa-ketawa kan nggak mungkin gitu kan ya dan ini ada satu daerah yang memang sedang diuji dan insya Allah ya Teh ya seperti yang kita posting di Instagram Berteman Quran juga udah bekerja sama dengan Perempuan Muda Karya dan Les GDI gitu jadi sebagian ya 50% dari apa namanya donasi akan disampaikan gitu kepada teman-teman yang membutuhkan saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana kayak gitu. Teteh sehat-sehat terus ya Teh ya. Ya, Teh, terima kasih. Suami Teteh juga, anak Teteh juga. Oh ya saya belum tanya nih ya kabar hati Teteh gimana Teh Halimah? Ya, begitulah, Teh. Cuman, apa ya, terkejut juga sih. Jadi kan 1 bulan ini udah full di rumah. Biasanya kan kerja gitu kan. 2 bulan terakhir kan didampingi sama suami. Memang suami ngajar, cuman kan siang pulang. Cuma 1 bulan ini suami pergi pagi, pulangnya sampai jam 1 malam. Karena memang konsen ke sana, jadi kok Betul. nangis sendiri, lelah, kayak gitu sih, Teh. Karena kan yang dihadapi ya ada 2 anak, ada 3 lah sama adiknya ini gitu. Ya Allah, semoga dikuatkan ya Teh ya. Teteh, teman apa namanya saudara-saudara kita gitu ya yang ada di kampung Teteh, di kampung yang lain tadi ya, yang benar-benar terdampak. Semoga Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang sedang Allah ambil ya Teh ya. Itu syariatnya saja kan dengan bencana gitu kan. Tapi pada hakikatnya Allah sedang mengambil apa yang apa yang menjadi miliknya gitu. Dan Allah sangat mampu gitu kan mengembalikan apa berkali-kali lipat gitu dari apa yang sudah Allah ambil tersebut gitu ya Teh ya. Iya. Oke, lanjut ya kita. Terima kasih ya Teh Halimah. Eh, Iya, Teh. Laras, Laras, kalau Laras di Padang ini. Ini ada Sumatera Utara, Laras Sumatera Barat. Laras bisa on cam Laras? Atau on mic? Ya, mungkin sedang apa namanya mempersiapkan ya. Kita cek dulu yang lain. Rena Indira bisa on mic? Bisa ngobrol? Halo, iya Teh. Halo. Apa kabar Rena? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Asal dari mana? Dari Bogor. Oh Bogor. Bogornya di Iya, mana? di ini Teh, dekat Sentul. Oh Sentul, ya ya ya. Warung Ka- Jambu.
Warung jambu. Apa itu nama Iya, apa? kayak apa ya? Di sini ada Jambu 2 Mall gitu. Heeh, Oh, iya, dekat iya, situ. iya. Ah, ah, ah. Kakak Mm. aku di Bogor juga. Di Bogornya Oh daerah iya, di mana mana ya? tuh? Aku lupa namanya. Oh, Iya. di Bogor. Pokoknya di Bogor di dekat terminal apa ya? Eh, Aduh, aku lupa. Nanti aku coba ingat-ingat lagi. Di Bogor aja Iya deh. teh. Siap, siap. Kuliah atau bekerja, Rena? Iya, lagi kuliah teh semester 7. Oh, semester 7. Jurusan apa? Hmm, jurusan PAI PAI di kampus apa? di UIKA teh, di Bogor juga. Di UIKA apa? Universitas? Heeh, Ibnu Khaldun. Wah. Oh, Ibnu Khaldun. Oh, iya, iya, iya. Iya. Apa? Kakak aku punya suami, suaminya juga di situ. Oh. Kebetulan nih kuliahnya. Jadi Iya, kakakku iya. saya asli Jakarta. Tapi Hmm. apa namanya udah lama di Bandung ya setelah kuliah di sini, kerja di sini. Kalau kakak, alhamdulillah dia sudah menikah sama Hmm. orang Bogor, makanya stay di situ. Apa di IT gitu apa ya? Kalau nggak salah apa Hmm. informatika ya? Aku lupa. Pokoknya begituan lah apa namanya Hmm. tema-temanya. Iya. Gimana nih kabar hatinya Rena? Iya teh. Kalau sekarang sebenarnya ini sih teh, apalagi ini kan semester 7 lagi nyusun skripsi ya. Terus ditambah lagi kayak kadang perasaan suka campur aduk sih teh. Kayak Heeh. kadang mikirin apa ngelihat teman-teman ya, ih, udah pada nikah punya anak terus pada iya gitu lah teh. Terus Iya, iya, kayak ya iya, iya, Allah, iya. pusing banget nih semester 7. Kadang gitu sih teh. Aduh, ya Allah, iya, iya, iya. Memang apa istilahnya ya? Kalau kalau kita apa terus membandingkan diri kita sama yang lain ya kita akan sulit tenang, Rena. Ya, maksudnya apa? Kalau dulu tuh gini ya, bahkan bahkan saudara kembar itu tidak identik gitu. Bahkan saudara kembar yang identik itu tidak identik. Jadi kalau di biologi itu aku Hmm. jurusan biologi by the way dulu. Jadi di biologi itu kan saudara kembar identik itu genetiknya 100% sama, ya gitu. Tapi ruhnya Hmm. beda gitu kan. Nah, kalau ruhnya udah beda berarti takdirnya beda, ya fasenya beda, sikapnya beda gitu kan. Seperti itu. Ya, tidak ada orang yang memang persis sama gitu. Kalau kita bandingkan diri kita dengan yang lain, itu sangat mungkin sekali untuk tidak apple to apple gitu. Mungkin orang tuanya beda, ya, cara mendidiknya beda, cara dibesarkannya beda. Ya, mungkin mereka punya privilege, kita punya privilege yang lain gitu kan. Nah, itu kan apa? Makanya kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Saya saya di usia segini gitu kan, teman-teman mungkin teman-teman saya udah pada menikah, udah pada punya anak gitu kan, umur 27 28 kan memang sudah sebegitu gitu. Tapi apakah itu berarti tadi gitu kan kalau misalnya kalau kata ustazah saya gitu ya eh, apa ya setiap orang punya orbitnya masing-masing dan apa punya punya rizkinya masing-masing gitu. Kalau memang apa kita diberikan misalnya tadi ya waktu waktu skripsi yang lebih lama gitu ya daripada teman-teman yang lain, ya bisa jadi gitu. Itu adalah cara Allah membuat agar pemahaman kita pada ilmu itu makin dalam. Kan Allah yang tahu masa depan ya. Mungkin setelah lulus kamu akan masuk ke suatu tempat yang memang itu tuh membutuhkan orang yang memang paham dengan apa yang kamu skripsikan sekarang gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu. Ada teman saya dulu dia jurusan astronomi di ITB. Dia itu jadi di ITB itu tahap pertama di tingkat pertama ada istilahnya tahap PTB gitu ya. Apa tahap persiapan bersama TPB sorry TPB. Di TPB ini kita belajar kayak SMA kelas 4 gitu. Jadi belajar matematika, fisika, kimia, kayak gitu-gitu kita masih belajar. Dan teman saya ini dia di astronomi, dia ngulang ternyata. Ya, jadi banyak pelajaran TPB-nya yang tidak lulus, jadi di semester 2 harus ngulang. Sorry, di semester 3 dan 4 harus ngulang, gitu kan. Udah mah gitu, dia skripsian. Nah, skripsian juga telat juga tuh.
Ya, jadi teman-temannya udah pada lulus, udah pada seminar apa, udah pada kerja di mana gitu kan. Dia masih skripsian gitu. Bahkan dia tuh lulus di tahun berapa? Tahun kelima itu kalau nggak salah 5 lebih gitu lah. Dan itu sudah sangat apa telat gitu kalau dari sudut pandang di kacamata orang-orang di sana gitu kan. Tapi kodarulumnya gitu ya, apa dia tuh saya pernah ngobrol sama dia kan, nanti lulus mau ngapain gitu kan, cita-citanya apa? Aku sebenarnya Kak gitu suka banget sama astronomi dia bilang. Ya, oh gitu. Terus apa namanya? Tapi aku nggak tahu kenapa nih kok ngulang terus si pelajaran aku tuh gitu. Skripsian aku tuh apa diulang lagi, nggak tahu ya aku masalah pokoknya susah lah lulusnya itu. Pelajaran matkul-matkulnya juga ngulang gitu kan ya. Tuh bingung, aku tuh jadi nggak pede gitu. Apa aku pindah jurusan aja ya? Sorry, pindah jalur aja ya. Jadi nanti lulus tuh nggak kerja di perastronomian gitu, dia bilang gitu. Apa namanya? Tapi kamu suka gitu kata aku kan. Ya suka Kak gitu. Dan aku tahu dia suka gitu. Dia ngajakin aku kalau di Bandung tuh ada Omah Noong gitu kan ya, ada pokoknya tempat-tempat observasi langit gitu lah. Ya gitu. Kalau kamu suka mah dan apa namanya kamu masih passionate untuk itu ya hajar aja gitu. Ya bikin sesuatu lah gitu agar mungkin dari sisi non akademisnya biar apa ya, karena astronomi itu kan disukai sama orang astronomi maupun orang non astronomi kan. Mungkin kamu bisa melakukan sesuatu gitu, membuat sesuatu. Karena aku tahu dia skill sosialnya bagus gitu. Jadi mungkin secara keilmuannya aku nggak ngerti gitu ya. Tapi secara sosial skill gitu dia banyak teman networking itu bagus dia gitu. Gitu ya Kak ya. Dicobalah bikin kan Indonesia Islamic Astronomy Club gitu. Jadi astronomi tapi digabungkan dengan sisi Islamnya gitu. Dan itu Masya Allah gitu ya, ternyata peminatnya sangat-sangat banyak gitu. Justru sekarang itu komunitas yang cukup banyak, apa waktu 3 bulan pertama kali bikin itu aja dia udah 1.000 anggota, coba bayangin. Jadi memang apa ya, se antusiasme itu. Dan tadi karena networkingnya banyak gitu ya, dia open apa peresmian komunitas astronominya di Surabaya, di Aceh gitu ya, di apa Makassar tuh di Universitas Hasanuddin gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya di sana gitu kan juga ada, di Bandung of course, di ITB-nya gitu kan, dan lain-lain gitu. Jadi dan setelah itu baru dia ya ya Kak ya gitu. Mungkin ini kenapa Allah tuh apa ya, bukan yang oh belajar dikit terus langsung lulus, enggak, tapi kamu dibikin ngerti banget gitu dengan bidang itu gitu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu ke depannya akan seperti apa. Teman-teman nanti bisa cek Instagramnya Indonesia Islamic Astronomy Club. Itu dia apa foundernya, salah satu foundernya gitu. Ya siapa tadi mana, Rena ya, Rena ya, semangat skripsinya. Iya, makasih Teh. Udahlah biarin aja orang-orang. Iya. Nanti skripsimu akan insya Allah dengan izin Allah akan selesai, dengan Amin, apa izin amin. Allah pangeran berkudamu akan datang. Ya, ya kita ya pangeran berkuda kita ini semua cewek kan ya, akan datang di waktunya. Jadi nggak usah bengong ya, nggak usah apa Iya, Teh. melamun dengan tatapan kosong gitu, jangan ya. Apa terus aja tambahin value kita. Iya, Ya Teh. Makasih kalau banyak ya, Teh. ya sama-sama Rena ya. Kalau sudah waktunya tuh tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan, insya Allah. Ya, siap. Oke. Mantap. Lanjut ya. Syamsinar. Oh, teman-teman boleh dong namanya dikasih nama terus underscore asal daerahnya ya, biar kelihatan dari mana aja. Syamsinar bisa on cam? Ya bisa on cam dan on mic. Halo, Syamsinar bisa on cam dan on mic? Oke, mungkin sedang bersiap ya. Kita lanjut dulu ke Arni. Teh Arni di Bandung, iya. Ini mah teteh-teteh. Teh Arni bisa on mic, Teh? Oh ini ada chat, sorry. Aku nggak lihat.
Kak, saya izin. Oh ya, mangga, mangga. Sedang membersamai anak-anak. Oh, Masya Allah. Ini keren banget ya, moms zaman sekarang ya. Jangan-jangan ini moms Z. Karena sangat tidak bisa diam ya, harus terus berkarya gitu meskipun sudah menjadi moms. Mangga, mangga, Teh Arni. Siapa? Teh Siti Nur Syifa Rohmah? Siti Nur Syifa Rohmah. Ini sudah ada 4 nama ya. Halo, bisa on mic, Teteh? Iya, Teh. Alhamdulillah. Bisa on mic ya. Apa Iya, kabar, Teteh? Alhamdulillah baik. Teteh Alhamdulillah. apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Makasih. Dipanggilnya apa? Siti? No? Syifa? Bisa Syifa Syifa ya. Dari mana asalnya Syifa? dari Bogor. Oh, Bogor. Sama kayak Rena ya. Bogor. Bogornya Iya. mana dirimu? Cibung Bulang. Cibung Bulang. Rena Ya. tahu nggak Rena? Iya Teh, ini teman aku. Oh, teman kamu. Kalian temenan berdua. Iya, Ah, Oh, alah. Berarti dari universitas yang sama? enggak berbeda. Oh, beda. Kamu di mana Ya, univnya? di Al Aulia, Al Aulia. Jurusan apa? STAI, Oh, jurusan STAI. PAI. Eh, oh, STAI, jurusan Iya. PAI. Kok bisa Hmm. kenal sama Rena? Iya, waktu itu pernah ikut daurah bareng sama Rena. Oh, Masya Allah. Terus mengajak ke berbagai macam circle-circle keilmuan ya. Yun, Ya, Alhamdulillah. semoga apa itulah ya sahabat yang apa namanya di akhirat bisa memberikan syafaat adalah sahabat yang taat karena Allah ya, insya Allah. Ya, ini teman-teman semua ya, Amin. semoga nanti kita juga eh, apa bisa saling reuni ya nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Syifa gimana kabar hatinya Syifa? Alhamdulillah. Iya. Malah Syifanya di duet, keren aku loh. Oh Oh, iya, ada Syifa ini, ada Syifa Ah, MC. aduh, saya kepedean nih ya, silakan deh dilanjut. Syifa Rohmah kita perpanjang ya. ya. Syifa Rohmah gimana kabar hatinya Syifa? Em, Alhamdulillah baik-baik aja. Baik Em, aja. Heeh. Kok gitu jawabnya ragu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Red bintang 5 bintang berapa? 4,5. 4,5. Alhamdulillah. Tinggal di boost lagi ya. Apa Iya. namanya sampai sebenarnya ya nggak ada apa namanya full-fullnya ya. Kita terus aja gitu kan nimba ilmu, ketemu orang-orang yang menambah apa keilmuan kita gitu kan, pemahaman kita pada iman Islam ya, takwa gitu kan. Dan ya terus aja seperti itu gitu. Bahkan satu ayat yang sama next year gitu ketika saya baca lagi gitu, ini pengalaman saya pribadi, itu maknanya sudah lebih jauh lebih dalam gitu kan. Karena memang ada Iya. pemahaman mungkin yang Allah Allah tambahkan gitu kan di situ. Gitu ya. Amin. Masya Allah, Iya. Syifa Hmm. sehat-sehat selalu ya. Iya. Oke, apa? Ini sudah jam berapa? Kita banyak sapa-sapanya karena ini curhat session ya, teman-teman semua. Apa? Mungkin kita akan sedikit bahas ya tentang niat. Ini mah udah biasa ya teman-teman. Tapi di kajian manapun, di buku kitab manapun, bab pertama itu pasti tentang niat gitu. Karena memang intention gitu kalau bahasa eh, keren ya. Intention itu sangat mempengaruhi apa amal yang nanti akan kita lakukan gitu. Di sisi Allah penilaiannya berbeda gitu kan, dan hasilnya juga nanti akan berbeda. Ya rugi banget gitu kalau misalnya kita tidak meluruskan niat kita sejak awal. Semua orang di dunia ini makan, betul? Ya, tapi yang makannya ibadah, apakah semua orang? Belum tentu. Ya, semua orang di dunia ini
tidur. Tapi mana orang yang tidurnya ibadah? Dan mana orang yang tidurnya ternyata tidak beribadah? Ada nggak orang yang tidurnya tidak beribadah? Ada, gitu kan? Kegiatan yang kecil aja. Atau yang lebih besar lagi kuliah. Banyak orang-orang yang kuliah, banyak orang-orang yang bekerja. Tapi mana orang, apakah semua orang berkuliah itu kuliahnya nilainya ibadah? Belum tentu. Ya, apakah semua orang yang bekerja pekerjaannya bernilai ibadah di sisi Allah? Belum tentu juga. Ya, baliknya kemana? Gimana caranya biar terhitung ibadah teh? Balik ke niat. Ya Allah, aku melakukan ini karena Engkau. Aku melakukan ini karena untuk gitu kan, untuk menabung ibadah hamba gitu kan. Pahala hamba untuk mendapatkan surganya Engkau gitu. Untuk mendapatkan ridhonya Engkau gitu. Dan kita mau menebus surga dengan pahala kita nggak akan sanggup ya nggak sih? Ya bahkan kalau di kata Rasulullah itu apa? Jika amal soleh yang kita lakukan gitu itu dikumpulkan, itu tidak akan cukup untuk menebus nikmat sebelah mata. Ya, itu nggak akan sanggup gitu. Kenapa? Karena sangat-sangat kompleks ternyata mata itu. Di sini ada yang kesehatan atau kedokteran ya, atau biologi gitu. Jadi kalau saya belajar bahwa mata itu proses terbentuknya gitu ya, kemudian proses sampai kita bisa melihat tulisan mendeskripsikan suatu benda gitu. Itu prosesnya sangat kompleks. Ya dari cahaya gitu kan, cahaya itu kan ada yang gelombang, ada yang foton. Yang foton misalnya mantul ke benda, ya pantulannya masuk ke mata, sorry bukan foton ya berarti gelombang cahaya ke benda, ya kemudian dipantulkan ke mata kita, ya mata kita masuk ke kornea, ke lapisan lensa, lensa ada otot silindrisnya, ya dia menyesuaikan gitu benda jauh dan dekat, ya kemudian melewati numerus humorus gitu ya, cairan jatuh ke telinga kebalik gitu karena lensa itu kan lensa mata kita bikin bayangan itu terbalik gitu kan. Tapi di retina diterima oleh sel-sel kerucut dan sel-sel tabung. Hafal nggak nih? Dulu waktu biologi di SMA belajar mungkin ya. Kemudian dari situ diterima oleh saraf sensorik mata, diteruskan ke otak, di otak dilihat tuh memorinya. Oh ini benda apa? Ini benda laptop. Oh ini kain. Oh ini kertas. Oh ini apa? Oh ini apa gitu kan. Ya setelah itu apa diterjemahkan sama otak ya, apakah kita stay, apakah kita lari, apakah kita mengejar gitu kan. Ya, kemudian setelah itu otak akan mengirimkan sinyal ke area tubuh kita, motoriknya, apakah tangan, apakah kaki, atau yang lain, benda-benda yang anggota tubuh yang lain gitu. Itu prosesnya itu sepersekian detik gitu kan, nggak ada satu detik, luar biasa sekali. Jadi eh, apa nggak bisa tuh ya ke, amal soleh kita gitu digunakan untuk menebus nikmatnya Allah, apalagi menebus surga. Terus kita masuk surga pakai apa gitu kan? Sebentar ya, ada iklan. Terus kita masuk surga lewat apa? Lewat ridhonya Allah memang, murahnya Allah, kemurahannya Allah. Gitu. Kita bisa menebus surga hanya dengan itu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan ridho dan kemurahannya Allah itu? Bikin Allah tuh terenyuh gitu dengan amal kita gitu, dengan amal kita yang gak seberapa ini gitu. Itu caranya gitu kan. Ya, jadi termasuk malam ini gitu kan, malam minggu kan enaknya ngapain coba? Ya, nonton bareng sama anak ya, ini Teh Halimah, Kak Halimah sama siapa tadi yang sama anak juga ya? Satu lagi. Teh Arni ya, Teh Arni kan sama anak gitu kan. Atau sama suami yang udah punya suami. Ya, atau jalan bareng temen malam mingguan gitu kan. Nonton Netflix mungkin me time. Ya, tapi kita semua mengorbankan waktu itu untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Datang nih ke malam ini dan sangat-sangat eksklusif sekali ini memang pilihan orang-orang pada malam hari ini. Ya, luar biasa. Gitu ya. Nah, ini adalah hadis tentang niat. Kita mungkin gak akan bahas terlalu dalam gitu ya. Mungkin nanti di next month ya, insya Allah berteman Quran next akan ada kelas lagi. Boleh ikut ya, boleh banget. Ya, kita akan bahas tentang hadis tentang niat ya. Nah ini ya tujuan yang benar itu adalah hanya untuk beribadah pada Allah semata. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ya, jadi tujuan kita cuma ibadah sebenarnya Teteh.
Tapi ibadah itu, yaitu jangan salah paham, bukan cuma sholat. Ya, bekerja juga bisa ibadah. Gitu. Ya, kuliah juga ibadah. Masak juga ibadah. Ke mall juga bisa jadi ibadah. Gitu. Kok bisa teh ke mall jadi ibadah? Nah, itu nanti kita bahas ya. Kok bisa gitu. Ya. Nah, ini di surat Al-Bayyinah ini sama tim berteman Quran saya udah bahas ya di pertemuan sebelumnya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan aku tidak perintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah menggunakan bahasa yang sangat unik di sini. Ya, kata Allah apa padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah. Kalau pakai kata ini berarti apa? Misalnya nih ya, misalnya saya punya rumah. Saya punya rumah, Teh Syifa sama Teh Adel tinggal di rumah saya. Misalnya. Ya, misalkan ini kan. Nah, kemudian apa namanya? Teteh bilang, Teh Syifa, Teh Adel, boleh nih tinggal di rumah saya, tapi syaratnya saya mohon bantuan untuk beres-beres rumah ya. Saya gitu. Oke, Teteh siap gitu kata Adel, kata Syifa. Terus kemudian apa namanya? Terus aku pergi nih, pagi-pagi pergi gitu kan. Ternyata Teh Syifa sama Teh Adel bukan beres-beres rumah, tapi nonton Netflixnya, berenang. Misalnya kalau ada kolam renang rumahnya kan, ternyata pemain hewan-hewan peliharaan saya, misalnya ada burung, ada ikan gitu, main gitu. Pas saya pulang, saya kok nggak apa kok cucian masih numpuk teteh gitu, nggak bantu ini, nggak bantu apa nyuci piring. Enggak tuh, nggak sempat, bla bla bla. Padahal cuma saya, misalnya gitu kan, padahal cuma disuruh cuci piring misalnya. Ya, nah itu artinya apa? Padahal permintaannya kecil, tapi kita malah mengerjakan apa namanya selain itu gitu. Padahal permintaannya kecil gitu. Nah, ya gitu. Nah inilah yang padahal manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah. Manusia malah melakukan hal-hal yang lain yang bukan beribadah gitu, yang tidak ikhlas. Ya, oke, next. Nah ini ya, ini ya ingat ilustrasi kemarin. Ya, jadi misalnya nih kita startnya dari sini. Ya, ini untuk perumpamaannya ya, kita ada di sebuah kota, namanya Kota Baru. Ya, ini saya adalah tour guide-nya. Ya, kemudian teteh-teteh semua, ya kita akan, saya bilang nih kepada teteh-teteh semua, teteh-teteh semua kita akan liburan akhir tahun ke Villa Cerita. Yeay, gitu kan kata teteh-teteh. Gratis. Yeay. Ya, Villa Cerita ini adalah villa yang mewah tuh. Terlihat ya ini sangat-sangat indah sekali resortnya. Ya, ada apa namanya rumah-rumahnya, kamar-kamar ini sangat bagus gitu ya. Ini akhwat only, pinggir pantai, ada kolam renangnya. Wah, pokoknya makanan, wah semuanya gratis, tis-tis gitu. Mau teteh semua? Nah, coba tulis di kolom komentar. Kalau saya ajakin kayak gitu mau nggak? Mau apa namanya jalan-jalan ke villa ini? Villa Cerita, siapa yang mau ikut? Ayo, tulis mau. Ya, yuk. Tulis mau di kolom komentar. Nah, ya mau. Oke. Nah, ini ini teteh-teteh semua ini villa ini sudah apa terkenal sekali ya dan eksklusif lah orang-orang yang bisa ke sana. Ya, ini sudah direview oleh berbagai macam TikTokers di dunia gitu kan. Ya, dan ini tuh ke sana itu kita ke sana nanti kita naik kapal teh, kapal pesiar. Ya, kapal pesiar. Tapi sebelum ke Villa Cerita, ya, ini kita akan mampir dulu ke Pulau Kelapa. Ya, kita mampir dulu ke Pulau Kelapa, singgah sementara. Ya, ke sana ngapain? Nah, karena karena villa ini adalah mewah gratis gitu ya. Villa mewah, villa gratis yang sangat keren gitu kan. Maka villa ini akan apa namanya teteh-teteh akan datang stay di pulau ini, ya, staycation di pulau ini kalau berhasil melewati tantangan dari saya. Wah. Apa tuh tantangannya? Yaitu adalah mengumpulkan kelapa di Pulau Kelapa. Misalnya gitu ya. Oh, Pulau Kelapa, ngumpulin kelapa. Oh, gampang dong, ya nggak sih? Oke, siap deh, gitu kan. Terus kita berangkatlah nih kan dari Pulau Cerita ini, dari Kota Baru ini kan.
naik kapal, seret gitu ya ke Pulau Sirit. Aku mau gambar-gambar ah. Nah ini ya dari sini kita ke sini. Gitu kan. Waktunya 1 jam ya teteh-teteh untuk mengumpulkan kelapa. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jangan kelapa lah ya. Susah ngumpulinnya inilah. Ganti ya. Buahnya ganti. Maaf, maaf. Buahnya ganti jadi buah apel aja lah. Buah apel. Oke, siap teh gitu. Nah, ke sini datanglah teteh-teteh semua di sini. Ternyata di sini gak cuman ada buah kelapa, tapi ada buah apel, buah jeruk, buah anggur, buah stroberi, wah pokoknya banyak lah. Banyak banget buahnya. Sirsak, buah jambu biji, buah kelutuk gitu kan. Jambu biji kelutuk gitu kan. Jambu air, semangka, pokoknya banyak banget buah-buahan di sini. Nah, karena ternyata gitu di antara teteh-teteh semua ada yang terdistraksi. Sorry, bukan ada, banyak yang terdistraksi. Jadi nggak fokus ke apelnya. Ya, nggak fokus ngumpulin apel, tapi ngumpulin buah-buah yang lain. Malah menikmati buah-buah yang lain. Ih, aku misalnya pengen buah sirsak, aku emang suka buah sirsak. Pengen makanin atau ngumpulin buah sirsak. Ada yang, oh aku sukanya alpukat dan ada nih alpukat, aku pengen ngumpulin alpukat. Nah, terbagilah manusia di sini ya. Ada yang memang dari awal ada yang memang ingat dari awal gitu ya, aku memang di sini ditugaskan untuk mengumpulkan apel dan mengingatkan orang-orang yang lain untuk mengumpulkan apel misalnya gitu. Ya, ada tuh para nabi, para orang-orang yang berdakwah gitu kan. Ada yang ngumpulin buah alpukat tapi di tengah setelah 1,5 jam gitu ya, oh iya, kan aku disuruhnya buah apel. Oh ganti-ganti ngumpulin apel gitu. Karena ingat nih aku pengennya ke resort mewah itu. Ada yang setelah 10 menit, setelah 40 menit, oh baru ingat. Setelah 50 menit baru ingat. Ada yang setelah waktu habis, lupa, bener-bener lupa. Nah kira-kira yang akan saya ajak ke villa cerita siapa ya Teh? Ya, siapa? Tentu yang banyak mengumpulkan apel gitu. Dibandingkan buah yang lain-lain. Ya misalnya ada yang ngumpulin apel 40, ngumpulin buah yang lain 20. Iya, aku sempat lupa gitu. Ya udahlah, apel 20 ini saya apa tukarkan dengan 20 alpukat itu. Jadi 20 apel ya bekal kamu gitu. Ada scoring seperti itu. Ya, nah jadi gitu ya. Nah, orang-orang yang terpilih lah yang nanti bisa ke sini. Yang lulus ujian tadi ya, mengumpulkan buah apel. Baru bisa ke sini. Nah, disinilah dunia teh yang sedang kita tinggali sekarang. Ini adalah akhirat, rumah kita. Teteh ngerasa nggak cocok gak sih di dunia? Ngerasa, aduh kok berat banget ya, aduh kok ini banget ya, segala macam gitu. Bener teh, karena kita memang tempatnya bukan di sini harusnya gitu. Kita mah harusnya insya Allah ya di surga bareng-bareng ya nanti ya gitu. Tapi ini harus ada melewati Pulau Kelapa ini dulu. Ya gitu ya teteh-teteh ya. Insya Allah terbayang ya. Gitu ya. Sebentar ini saya hapus dulu. Gimana caranya? Oke. Next ya, kita sedikit kurang journaling ya sebelum eh, curhat, saya bukan curhat session ya atau ngobrol-ngobrol nanti. Nah, apa itu Quran journaling? Quran journaling adalah kegiatan mencatat dan merefleksikan isi Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita tidak lupa bahwa di dunia ini, bahwa di Pulau Kelapa ini, kita punya maps, kita punya reminder, kita punya temen. Ya, kalau ibaratnya eh, apa namanya eh, apa Sun Gokong ya mencari kitab suci, kita punya biksunya, gitu. Kita punya yang menunjukkannya itu loh, gitu. Siapa? Al-Quran gitu. Dan harusnya Al-Quran itu bisa jadi teman buat kita. Tapi banyak yang mungkin, aduh, mulai dari mana ya gitu. Duh, aku masalahnya ini, tapi gimana ya relate-nya untuk Untuk biar Al-Quran itu bisa benar-benar jadi maps kita gitu kan. Ya, itu ada cara-caranya. Dan perbanyak salah satu hal adalah, salah satu jalannya adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran.
Dan salah satunya adalah Quran journaling ini. Karena di dalam Quran journaling kita akan mencatat gitu dan merefleksikan isi Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Ya, dengan bahasanya Teteh. Ya, dengan tentu dengan base landasan dari tafsir Quran gitu. Oke, ini nanti ada tahapannya ya. Cakupan apa sih Quran journaling itu? Pemahaman terhadap makna ayat, faedah dan pelajaran yang bisa diambil dari ayat, dan pengaplikasian ayat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, emang gimana sih ketika kita baca? Jadi gini, Al-Quran itu adalah hidangan kalau kata Allah. Ya, dan hidangan itu, ya, rizki hidangan itu beda antara rizkinya Teh Syifa Rohma dengan Teh Syifa beda, meskipun namanya sama-sama Syifa. Ya, tapi rizkinya berbeda gitu. Ya, tergantung Allah mau ngasih Teh Syifa Rohmanya di rizki tentang kedekatan dengan Qur'annya misalnya. Dengan Teh Syifa, ya misalnya rizki tentang bertaubat misalnya, atau tentang bahwa Allah itu dekat misalnya. Nah, itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena tadi gitu, menyentuh hati yang berbeda dengan pesan yang berbeda sesuai dengan apa yang Allah ingin sampaikan gitu dalam hati kita. Makanya ketika ada hidangan Al-Quran, maka terimalah gitu kalau kata. Maka nikmatilah kalau kata Rasulullah. Ya, kalau ada yang membacakan Al-Quran, kalau ada ayat Quran yang kita lihat, kalau ada konten Al-Quran lewat, nah nikmatilah gitu kata Allah. Ya, karena tadi mungkin ada hidangan, rizki hidangan dari Allah gitu kan untuk kita melalui ayat tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian apa manfaatnya? Ya, tentu manfaatnya adalah menguatkan hubungan interaksi kita dengan Al-Quran ya, karena jadinya kalau saya pribadi merasakannya jadinya jatuhnya kayak ya memang se apa ya se Al-Quran tuh bisa se-fleksibel itu gitu, sedekat itu kita kita apa refleksikan dalam kehidupan kita. Ya, ini bukan bukan dijadikan rujukan apa segala enggak ya, tapi direfleksikan ke dalam kehidupan keseharian kita. Gitu. Ya, sebagai salah satu cara untuk tadabbur, dabbaro yudabbiru, apa belajar mentadaburi, memahami intisari dari Al-Quran gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini ya, ini biasanya yang saya lakukan. Sebenarnya template Quran journaling itu banyak ya, tapi biasanya saya seperti ini gitu. Yang pertama adalah ayat overview, yaitu adalah menulis ayatnya. Nah, ini upayakan menulis. Kalau misalnya teman-teman punya buku, tulislah gitu. Tapi kalau memang teman-teman enaknya ngetik ya di Canva atau di aplikasi gitu, karena banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya untuk Quran journaling gitu kan. Salah satunya kalau saya ini lagi eh, sama aplikasi Naktub Quran ya, di aplikasi Naktub. Ada yang pernah lihat aplikasi Naktub Quran? Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, itulah ya. Eh, iya, bentar. Gimana caranya biar kelihatan? Nah, ini ya. Gimana caranya? Nah, itulah ya. Begitulah. Nantilah saya kirim di grup. Ya, di situ ada fitur-fitur yang bisa digunakan untuk menulis Quran, untuk Quran journaling, untuk ibadah tracker gitu ya, yang bisa ngebantu kita untuk tadi ya makin dekat sama Al-Quran kayak gitu. Ya, kemudian dari ayat ini ya, oh ya sebaiknya tafsir ayat dipenggal menjadi. Oke, jadi maksudnya adalah kan ayat itu kan panjang ya, ada yang panjang ada yang pendek, tapi tergantung nih ayat mana yang ngena sama teman-teman. Ya, misalnya dari surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kan itu panjang. Ya, tapi ambillah ayat yang ngena sama teman-teman. Misalnya, aku mah ngenanya di wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin misalnya sampai situ. Ya udah, itulah yang diambil. Ditulislah di ayat overview ini. Ya, ditulis juga artinya gitu. Dan garisi gitu ya. Kata-kata yang memang ngena buat teman-teman. Di bold, digarisi atau di stabiloin. Nah, itu bisa kayak gitu. Ya, ayat overview. Kemudian yang kedua adalah tafsir points. Ya, tentu kita pengen agar melihat nih ya, ini konteks
membahas ayat ini tuh apa. Ya, nah disinilah gunakan tafsir. Sebenarnya kitab tafsir banyak banget dan teman-teman bisa menggunakan berbagai macam kitab tafsir atau menggunakan ceramah dari ustadz-ustadz. Itu boleh banget. Ya, tujuannya untuk apa? Eh, Agar apa namanya? Tapi kalau saya gitu, kalau saya suka pakainya di tafsir kitab As-Sa'di karena dia kekinian dan mudah dibaca dan tersedia online. Karena kitab tafsir itu besar-besar ya, kalau online kan gampang membacanya gitu. Karena ada Ibnu Katsir juga saya gitu, cuman nggak lengkap gitu kan. Jadi yang memang lengkap di berbagai macam ayat ya kitab As-Sa'di ini. Ya, nah ini ketika buka tafsirnya, pahami penggalan teks dengan baik, pahami tafsir ayat yang dipilih secara keseluruhan untuk memahami konteks dan pesan utamanya, identifikasi poin sebagai fakta, pelajaran, atau hikmah yang disampaikan pada tiap penggalan teks. Jadi kita tuh kayak ngeringkas sebenarnya tata-tata di sini. Ya, tentukan inti pesan, fokus pada satu atau nah ini baca aja ya sendiri ya. Nanti slide-nya akan saya bagikan. Cuman intinya adalah di uh, kedua ini apa slide kedua ini adalah kita meringkas tafsir itu dengan pemahaman kita. Ya, jadi kalau di saya ini di surat yang tadi ya di surat Al-Baqarah ayat 185 kalau nggak salah, saya lupa. Oh tidak 186, sorry ya, surat Al-Baqarah 186. Nah, di sini apa para sahabat bertanya apakah Allah dekat? Nah, ini adalah ada ceritanya, ada asbabun nuzulnya. Nah, ini saya tulis di sini karena penting menurut saya asbabun nuzul ini. Ya, dan ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang saya saya garis bawahi, saya lingkari gitu. Karena menurut saya itu tuh apa ya, rizki lah gitu buat hati saya gitu. Gitu ya, jadi ini ringkasan tafsir, poin-poin tafsir gitu. Next adalah, nah setelah kita baca tafsirnya, kita tulis hikmahnya gitu ya. Oh ini kok ini ya, oh ini salah ya, harusnya ke apa namanya, apa ini sembari saya perbaiki sebentar ya. Untuk di hikmah itu adalah kita kayak merefleksikan gitu ya, merefleksikan apa yang kita baca ayat itu ya. Kemudian poin tafsir yang kita baca ya, kita ringkas lagi, kita tulis lagi di dalam ayat tersebut, di dalam apa slide tersebut gitu. Ya, dan disinilah momen dimana teman-teman bisa curhat, ya, bisa cerita. Gitu. Kenapa? Karena di momen ini teman-teman akan menceritakan, sorry, ya, teman-teman akan merasakan, oh, kayak gini loh maksudnya, gitu. Sebentar ya, ini saya share lagi. Karena ini agak penting untuk melihat seberapa. Nah, ini ya. Jadi, apa hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut? Nah, ayat itu menunjukkan kalau Allah tuh sayang banget sama hambanya. Dan Allah menyingkirkan pihak kedua untuk langsung menjawab pihak pertama. Ya, kita yang bertanya. Ya, jadi, ini saya gambarkan begini ya, karena dalam sebuah kajian saya melihat apa namanya definisinya seperti ini. Jadi ada kita, ini pihak satu ya, yang nanya, ya Rasulullah, Allah dekat nggak ya? Nanya ke pihak kedua nih, Rasulullah, ya Allah, ada yang tanya gini gitu kan, ya Allah ada yang nanya Allah tuh dekat gak gitu, bilang ke Allah. Nah harusnya kan Allah ya bilang lagi ke pihak kedua, Muhammad bilang ya kalau aku dekat gitu. Kemudian Nabi Muhammad bilang ke kita, kata Allah, Allah itu dekat kamu kok gitu. Nah karena Allah itu dekat ya, dan Allah menyingkirkan nih, saya silangin nih yang apa garis balik ini, langsung weh Allah ke pihak satu, aku deket kok. Ya, makanya kalau di ayat Al-Qur'annya itu, ya di sini Allah bilang apa namanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika sa'alaka ibadi hamba, sa'alaka bertanya padamu, ibadi hambaku anni tentang aku, harusnya fakul inni qarib. Kalau tadi ya, kalau mau pihak kedua dulu baru ke kita, fakul inni qarib. Maka katakanlah Muhammad pada mereka, aku dekat. Itu bisa bukan bisa, harusnya begitu. Tapi Allah apa menyingkirkan kata itu. Ya, Allah bilang apa? Pak ini korib, aku deket kok gitu. Ya,
Jadi pengen mempertegas gitu. Saya pengen mempertegas poin ini. Ya, makanya di sini saya gambarkan seperti ini. Gitu. Ya, Allah itu sangat tepat gitu ya. Aku pengen menggambarkan itu di ayat ini. Allah itu sangat tepat janji dan tidak ada yang lebih tepat janji daripada Allah. Ya, Allah selalu jawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa pada Allah. Masalahnya, kita doa nggak sama Allah. Masalahnya, sebanyak apa kita minta sama Allah. Masalahnya, permintaan kita itu mampu nggak membuat kita bangun di sepertiga malam untuk minta di setiap sujud, minta di setiap iqamah, ya di antara azan dan iqamah, minta di saat hujan, minta membuat kita khusyuk habis sholat wajib maupun sholat sunnah, duduk dulu minta sama Allah. Kita kayak gitu nggak? Itu pertanyaannya. Ya, jadi Allah tuh maha pengabul doa, teteh-teteh semua. Pertanyaannya kita doa nggak sama Allah? Ya, doa itu adalah ibadah yang ringan sekali. Ya, tapi sering terlewat karena ringannya. Ya, seperti itu ya. Syaratnya ada Allah selalu jawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa pada Allah. Syaratnya adalah da'a, minta pada Allah, falyastajibuli. Yang kedua, laksanakan kewajiban. Yuk, minu bi 100% percaya bahwa akan dikabulkan, itu syarat. Nah, itu ya, itu hikmah yang saya ambil dan oh, ini poin yang penting nih menurut saya gitu ya. Dan yang terakhir adalah hopes and doa. Nah, di hopes and doa ini ngobrol apa aja gitu. Kita fokus pada poin-poin refleksi dan ubah menjadi permohonan. Ya, jika refleksi tentang tauhid, maka mintalah pada Allah untuk menjaga hati dan syirik. Nah, intinya mah setelah kita baca ayat itu, kita tahu tafsirnya, kita tahu refleksinya, hikmah apa yang kita dapatkan, permintaan kita terus apa gitu. Ya, nah ini ya, kalau saya mintanya ya Allah mudahkanlah, semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangannya. Semoga kita bisa mendapatkan tuntunan dan demi tuntunan dari Allah. Kalau nggak ada tuntunan dari Allah untuk kita nggak tahu lagi harus gimana menjalankan hidup ini ya nggak gitu ya teman-teman semua. Ini tipsnya Quran Journaling adalah gunakan kata-kata yang benar-benar kamu rasakan dan pikirkan. Nggak perlu formal, yang penting tulus. Nah itu ya pentingnya ya. Jadi di zaman dimana ChatGPT merajalela, kalimat-kalimat yang autentik dari pikiran kita, perasaan kita itu jadi kalimat yang lebih nyentuh, lebih ngena teman-teman. Boleh nggak pakai ChatGPT? Boleh. Ya, tapi silakan eh, filter lagi dengan hati kita gitu. Ya. Nah, ini fokus doa dan harapan kepada hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Sebut nama-nama Allah yang sesuai dengan isi doamu seperti Al-Hayy, Al-Qayyum, Rahman, dan lain. Yang mau rizki, Ar-Razak. Yang mau pangerannya datang, Al-Wadud, ya. Yang mau apa lagi? Sukses skripsinya, sidangnya Al-Fattah, gitu kan. Ya, ya seperti itu. Nah, itu ya, sampai sini. Saya serahkan lagi kepada Syifa. Ada yang mau bertanya atau mau sharing, boleh. Baik, Teteh izin ambil alih. Oh, Ini Adel. Teh Syifanya izin ke kamar mandi. Boleh, boleh. Adel ya. Mangga, mangga. Ya, terima kasih Teteh ilmunya ya Masya Allah, ini kita sharing session tapi ngena banget ya gitu. Karena sesuai dengan keadaan teman-teman juga, sama ada yang merasa capek, ada yang hatinya sedang tidak baik-baik saja mungkin ya. Oke, mungkin langsung aja kali Teh ya. Ada Boleh, yang boleh. mau menceritakan gitu, bagaimana sih perasaan Teteh hari ini gitu. Apakah ada yang mau dicurhatkan ke Teteh Atifah, ataupun ada yang mau bertanya, Teteh-teteh sekalian. Boleh banget untuk curhat juga ya Teh Atifah ya. Boleh. Di, apa namanya, eh apa namanya, komen ya. Di kolom komen juga boleh. Buat Teteh yang Raise hand juga mungkin boleh. tidak bisa on time, ya boleh di kolom komentar aja. Bagus ini.
Atau saya tanya dulu deh. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang tanya. Ya, apa namanya? Mungkin pertanyaan saya adalah apa nih niat gitu ya? Eh, apa namanya? Niat dari teteh-teteh semua untuk hadir pada malam hari ini. Gitu lah. Boleh saya tembak ya? Sambil menunggu ya, ada lihat sambil saya ngumpetin Iya, double chin dulu. Sambil boleh. sambil nunggu pertanyaan, saya mau tanya dulu apa nih apa namanya niat teteh-teteh untuk datang pada malam hari ini, gitu ya. Oke, kita mulai dari Teh Sila. Teh Sila masih hadir? Assalamualaikum Teh Sila. Teh Sila masih hadir? Bisa join? Halo Teh Sila, mungkin sedang ke toilet ya. Kita next dulu ke Teh Laras. Hadir? Hadir, Kak. Halo, apa kabar Laras? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Laras, apa nih motivasi atau lihat niat Laras untuk hadir pada malam hari ini, Laras? Ingin ikut bareng-bareng untuk membicarakan tentang Al-Quran sih, Kak, agar lebih dekat. Insya Allah. Ya. Itu ya, kalau dari apa obrolan yang tadi nih, menurut Laras, apa namanya, apa yang paling ngena buat Laras? Mungkin hari ini atau yang kemarin juga boleh. Hmm, Mungkin yang kemarin sih, Kak, yang tentang apa? Tentang kita tuh nggak harus selalu terlihat kuat gitu, Kak. Kita boleh di hadapan Allah tuh boleh terlihat lemah dan mengaku diri kita tuh lemah. Iya, kayak gitu ya. Karena apa di zaman yang serba wanita independen ini, itu semua perempuan. Ya, kadang kita ya itu terpaksa, bukan terpaksa ya. Mungkin ada orang-orang yang eh, terpaksa harus lebih kuat gitu kan ya, terpaksa untuk iya kuat itu ya yang menghadapi segalanya sendirian gitu. Tapi padahal di Islam punya konsep yang berbeda gitu bahwa kita eh, justru justru harus gitu mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Tapi kalau di hadapan manusia, ya lihat batasan gitu kan. Kalau misalnya kita ada ustazah mungkin yang bisa apa namanya memberikan apa nasihat-nasihat yang baik gitu yang kita percaya bisa melihat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak ya jawab gitu. Masya Allah, siap. Ada lagi, Laras, yang menurutmu ngena mungkin dari pertemuan kita di Desember di Desember ini? Itu aja sih, Kak. Itu dulu ya, bagi-bagi sama yang lain ya. Oke, next oh ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan itu ya. Oh ya gimana? Dari Terena ya. Bagaimana cara untuk istiqomah dalam ibadah dan meningkatkan keimanan kita? Karena di zaman sekarang banyak banget ya teh godaannya, Masya Allah. Gimana sih teh cara biar mengontrol pikiran kita agar tidak memikirkan jodoh mulu gitu? Masya Aduh. Allah, Teh Rena sedang skripsi plus ada ujian itu, ya itu mantep banget sih. Apa namanya? Ini saya mau cerita sedikit ya bahwa saya punya temen, eh, bukan teman, kenalan nih, apa jauh lebih muda dari saya. Dia itu dari SD ya sampai SMA itu nggak pernah cinta-cintaan. Kan kalau kita nggak tahu, kalau saya waktu SD tuh teman-teman saya tuh pada cinta-cintaan ya, maksudnya
mau pacaran gitu kan, terus jodoh-jodohan kayak gitu. Nah teman saya tuh kalau ngelihat teman saya ini tuh kalau ngelihat yang lain, ih apa sih pacaran, nggak guna banget kayak gitu-gitu kan. Mencibir ya, dia mencibir orang-orang yang sedang diuji dengan rasa suka terhadap lawan jenis. Tapi setelah kuliah, jeger gitu kan. Wah, ternyata ujiannya di situ gitu. Ya, ustazah saya cuman bisa ketawa aja gitu kan. Apa dengar cerita ini. Dia bilang apa? Nah, makanya gitu. Setiap orang itu punya fase ujiannya masing-masing. Ada orang yang diuji bab cinta-cintaannya ini ya di waktu SD, waktu kecil, ya. Ada yang di waktu SMP, ada yang di waktu SMA, ada yang di waktu kuliah, ada yang justru setelah lulus kuliah baru diuji gitu bab itu. Ya, punya masanya masing-masing. Saya punya temen dia dari bahkan di kuliah pun dia nggak apa ya. Maksudnya kalau orang-orang yang nembak-nembak ya biasa lah ya, banyak ya. Tapi nggak yang apa bukan ujian lawan jenis gitu waktu itu tuh ujiannya ya. Tapi setelah dia lulus kuliah, kerja, wah di situ baru ujiannya itu. Ya, justru ketika dia sudah mau mulai serius, ya, mau udah mulai serius nikah, udah mulai mikirin nikah, nge-planning nikah, wah baru di situ. Ketika ta'aruf gimana, terus ternyata coba ta'aruf lagi, kenapa? Oke gitu lah, banyak banget dramanya. Terus dia sampai kayak kita tuh ngobrol kayak ya Allah, ternyata ujiannya di sini ya. Jadi kita tuh sekarang dia sekarang gitu ya kalau ngelihat teman-teman yang apa namanya yang anak-anak sekolah yang sedang diuji di bab itu kita nggak ngejudge gitu. Kenapa? Karena oh iya memang sedang diuji gitu. Ya artinya apa? Teh Rena ya bener banget bahwa di masa sekarang ini apa namanya untuk menjaga agar kita bisa beribadah dengan istiqomah itu sangat tantangan apalagi di akhir zaman ya. Di media sosial ada ujiannya, di dunia nyata ada ujiannya, di keluarga ada ujiannya, gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Allah tidak memerintahkan kita untuk apa istilahnya mendapatkan nilai 100 gitu di semua ujian itu. Tapi yang Allah pinta adalah agar kita bisa apa mati dalam kondisi memegang Islam gitu ya, istiqomah gitu memegang Islam sampai sampai waktunya habis gitu. Itu yang Allah pengen, yang Allah mintakan. Nah, agar istiqomah ini gimana, Tep? Sedangkan iman itu naik turun, betul, iman itu naik turun. Ya, apalagi ujiannya datang pas iman kita lagi turun. Wah, itu luar biasa dahsyat sekali. Ya, terus harus gimana? Kalau kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bima'asiyah. Iman itu naik dan turun, meningkat karena ketakwaan dan menurun karena dosa, gitu, maksiat. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus memaksakan diri kita untuk beribadah, terus-menerus memaksakan diri kita untuk dekat dan taat sama Allah, terus-menerus memaksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang Allah tuh suka, terus memaksakan diri kita menjauhi apa yang Allah tidak suka. Allah tidak suka kita berinteraksi lawan jenis yang berlebih gitu ya, khalwat, jauhi. Allah tidak suka kita bahkan chatting-chattingan gak jelas sama lawan jenis, jauhi. Karena itu adalah bagian dari mendekati zina gitu. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, zina itu tuh kayak apa namanya pusaran air. Ya, kita nggak langsung nyemplung ke pusaran itu, tapi dari sini kan dari pinggir terus nanti lama-lama mendekat, mendekat, mendekat langsung ke tengah gitu. Setan itu pinter ngajaknya sekarang. Nggak yang langsung apa namanya, nggak langsung apa, yuk kita zina tuh, yuk kita zina yuk enggak gitu, tapi eh, ah apa namanya sesama bukan sesama apa istilahnya apa itu yang di masjid itu suka aktivis masjid gitu ya aku selalu ya gitu ya aktivis masjid aktivis dakwah itu juga banyak ya yang seperti itu. Nah apa namanya yakinlah eh, Rena bahwa tadi ya yang pertanyaan pertama agar kita bisa meningkatkan keimanan ibadah dan istiqomah adalah dengan cara memaksakan diri kita terus-menerus untuk beribadah pada Allah baik ibadah rutin maupun ibadah ilmunya. Ibadah rutin itu apa ya? Subuh, sholat tepat waktu, tahajudnya, duhanya, zikirnya pagi dan petangnya, ya, apalagi tilawahnya.
puasanya, itu di rutin dipaksa diri kita untuk melakukan itu. Ya, sedikit demi sedikit. Gitu. Agar gak mikirin jodoh adalah bahwa Rena harus yakin bahwa pernikahan itu adalah rezeki yang sudah diatur sama Allah. Dia memang mamluk, tapi diatur sama Allah. Ya, siapanya, ya timingnya itu sudah diatur. Ya, terus terus gimana teh kita hanya perlu, apalagi kita perempuan ya, kita hanya perlu memantas apa bukan memantaskan apa ya, memperindah, menambah value diri agar nanti pada saat fasenya kita ketemu dengan orang yang memang setara sama kita. Ya, kalau mikirin jodoh terus, kita nanti mikir oh siapa gitu kan. Nanti kita sakit hati sendiri kalau ternyata nggak sama dia. Padahal ternyata Allah nyiapin yang lebih baik kan kayak gitu ya. Biar nggak sakit hati gimana? Kita pikirinnya diri kita. Ya, tambahin value kita, tambahin soft skill kita, tambahin experience kita, tambahin kemampuan berbisnisnya kita, tambahin public speakingnya kita, tambahin, pokoknya perindahlah diri kita dengan berbagai macam value, dengan berbagai macam prestasi. Nanti yang akan datang adalah yang sekufu, yang setara insya Allah sama kita. Gitu ya teh ya. Apa namanya? Semangat menjalani ujian ini. Gitu. Allahumma amin. Teteh Rena juga ya sehat selalu, bahagia selalu. Kembalikan kepada Adele. Adele atau Syifa nih? Oke, baik. Terima kasih Kak Cifa. Ya ampun, mohon maaf tadi iklan sebentar. Terima kasih Kak Adel juga yang udah bantu untuk backup. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana Kak Reni rasanya mungkin boleh disampaikan mungkin on mic. Silakan setelah tadi mendengarkan dari Kak Atifah ya. Karena juga. Gimana Kak Rena? Silakan bisa on mic nggak Kak? Oke, enggak. Silakan. Iya teh. Jadi ini sih teh terbuka juga ya pikiran teh. Kadang kan kita juga emang gak bisa maksain ya teh, misalnya berdoa gitu ya Allah pengennya sama dia aja gitu kan gak boleh ya teh ya, dosa juga ya teh. Jadi emang harus tingkatin kapasitas diri dulu ya teh. Sebenarnya nggak dosa ya, ketika misalnya kita minta, ya Allah izinkan aku, misalnya ya, menikah dengan A misalnya. Itu nggak dosa, Teh. Tapi Teteh harus sadar bahwa bisa jadi bukan dia. Teteh harus paham bahwa bisa jadi bukan dia. Ya, misalnya si A ini adalah orang yang apa namanya? eh, misalnya, sorry bentar ya, ini oke. Misalnya A ini adalah orang yang apa ya, favorit banget lah gitu. Apa sih istilah sekarang? Eh Riz banget gitu ya. Dia tuh populer. Pengen ngomong gitu. Dia adalah orang yang sangat-sangat laki-laki yang populer, yang solih, yang udah mas solih, baik, pinter dan lain-lain gitu kan ya. Nah kalau Teteh pengen yang seperti itu gitu ya, nggak apa-apa, doain aja untuk menjadi motivasi gitu. Tapi ingat bahwa bisa jadi jawaban Allah bukan dia. Dan kalau jawaban Allah bukan dia, berarti jawaban Allah itulah yang terbaik. Gitu. Ya, misalnya, oh misalnya nih ya, misalnya apa kita di sini nih posisinya, terus si A itu di sini. Kalau kita doa sama dia kan kita terus memantaskan diri biar cocok kan, ya nggak sih? Nah, apa kalau kalau udah sama ini bisa jadi bukan, tapi kan itu di pikiran kita. Yang tahu value-nya yang aslinya kan Allah. Nah, nanti Allah ini yang akan menentukan jangan-jangan upaya kita, usaha kita itu sekufu dengan laki-laki yang lebih baik dari dia kan gitu. Gitu Teh Rena ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Oke teh, makasih banyak ya. Sama-sama. Masya Allah, ini relate banget ya di umur-umur segini. Masya Allah, Teh Rena terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga ini ya. Mungkin ada lagi terakhir satu. Ini tadi Kalian. Sila nanya nih. Oh, Kak Teh Sila ya, silakan boleh Teh Sila. Di kolom chat ya.
Oh iya, ini oh, Teh Sila ini ya mic-nya lagi bermasalah ya. Boleh deh aku izin untuk sampaikan ya, Teh. Teteh izin mau tanya, saya lagi nyari kerja tapi belum dapet juga dan kadang nggak sadar suka ngebandingin sama teman-teman yang lain, ngerasa ketinggalan dari yang lain. Gimana ya Teh caranya buat kita bisa bertahan di situasi ini? Makasih banyak Teteh. Sila, Gitu. ya Allah, apa? Allah tuh kita kita perlu apa ya? eh, Terus-menerus berbaik sangka dengan takdir-takdir yang Allah terjadikan gitu. Karena ada yang mungkin terlambat, bukan terlambat ya, agak menunggu di satu fase, ada yang langsung dan lain-lain, tapi semuanya itu untuk kebaikan kita. Saya punya cerita, jadi dulu itu apa ya? eh, saya pernah, saya S2 ya, alhamdulillah saya S2 manajemen. Eh, by the way, manajemen itu banyak konsentrasinya dan saya manajemennya konsentrasi rumah sakit, agak tidak nyambung ya dengan apa namanya S1-nya saya biologi. Tapi qadarullah waktu itu memang ada hal-hal yang dipertimbangkan saya dan keluarga sehingga saya dititipkan untuk manajemen rumah sakit. Setelah lulus ya of course eh, apa manajemen rumah sakit itu adalah orang-orang yang biasanya, nah ini dia ya, jadi kalau nakes gitu ya, entah itu dokter atau perawat itu mereka akan ngambil manajemen rumah sakit untuk kemudian masuk naik ke tingkatan selanjutnya, ada manajer pelayanan dan lain-lain gitu kan. Nah karena saya basicnya bukan nakes, maka saya agak sulit nih jadinya nyari kerja di rumah sakit dulu kan. Dan apa namanya rumah sakit itu sekarang bukan dan apa rumah sakit itu manajemen ya, staf-staf manajemen di rumah sakit itu biasanya close rank karena orang dalam itu biasanya orang dalam manajemen rumah sakit itu, entah anaknya siapa, entah apa kayak gitu ya. Tapi waktu itu alhamdulillah ya, saya juga punya guru ya yang selalu menjadi tempat saya cerita ya dan meluruskan kembali pemahaman-pemahaman saya yang salah, pemikiran-pemikiran saya yang salah gitu, termasuk pemikiran saya membandingkan diri saya dengan yang lain-lain. Di usia saya mungkin ya teman-teman saya yang udah lulus S2 mereka udah jadi jabat, jadi manajer, jadi apa gitu. Tapi saya nggak jadi apa-apa waktu itu, nyari kerja pun susah gitu. Terus diskusi lah sama guru saya waktu itu kan. Oke, kamu bukan nakes, kamu di rumah sakit, berarti kamu bisa masuknya kemana nih? Saya tahulah bahwa di rumah sakit itu yang nggak nakes itu cuma dua, adum atau di pemasaran, administrasi umum atau di pemasaran. Administrasi umum itu dia akan ngurusin berkas-berkas, izin dan lain-lain kayak gitu, dan itu sangat tidak saya sekali. Makanya saya kayaknya di pemasaran nih, Ustazah gitu. Dan memang pas dengan waktu itu pekerjaan saya di digital marketing. Setelah lulus S2 manajemen, saya bekerja di sebuah perusahaan yang alhamdulillah memberikan saya banyak ilmu tentang digital marketing gitu. Dari nol ya di perusahaan itu. Dan kemudian oh ya sudah gitu. Apa mantepkan gitu ya, perbanyak ilmumu di digital marketing. Nanti kamu setelah itu cari lagi di perusahaan, di rumah sakit atau di klinik gitu ya, yang memang sesuai dengan bidangmu di pemasaran. Career path-nya kayak gitu kan, ngobrol sama sahabat. Kira saya selesaikan, saya timba banyak ilmu di sana, ya dan alhamdulillah Allah ternyata memang mungkin ini jalannya gitu. Ya setelah ini alhamdulillah sekarang saya bekerja di sebuah klinik utama bagian pemasaran dan bisnisnya, di bagian marketing online dan offline-nya gitu. dengan dengan lingkungan yang sangat sehat, dengan klinik yang sangat islami, dengan jam kerja yang bisa saya atur gitu ya, dengan tim yang bisa saya kontrol gitu ya, dengan hasil-hasil yang alhamdulillah eh, terus-menerus meningkat kayak gitu. Jadi memang kadang tuh Allah tuh memberikan kita fase untuk stay dulu gitu ya di suatu titik gitu, untuk agar kita siap untuk fase-fase selanjutnya gitu, dan kita nggak tahu ini gitu kan ya. Dan perjalanan itu tidak bisa kita bandingkan dengan perjalanan yang lain. Itu saya semakin semakin bisa saya sadari di
setelah lulus, setelah apa namanya sekian tahun lulus gitu ya. Mungkin karena dari dulu kita SD, SMP, SMA kan kita seringnya sama teman seangkatan gitu ya, ngelihat ngebandingin prestasi kita ini itu, kita terbiasa untuk membandingkan. Tapi semakin ke sini, saya semakin paham bahwa nggak bisa. Ya nggak bisa. Ternyata pola didik itu sangat mempengaruhi. Ternyata networking orang tua itu sangat mempengaruhi. Ternyata apa mindset ya orang apa pewarisan itu sangat mempengaruhi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Pokoknya banyak banget faktor-faktor variabel-variabel yang kalau kita bisa survive aja udah oke banget. Ya gitu ya Teteh Sila ya. Apa namanya terus semangat terus apa mencari ya semoga Allah memberikan rezeki yang terbaik buat Teteh ya. Ada juga cerita tentang apa itu kalau nggak salah keponakannya atau sepupunya Ustadz Adi Hidayat ya aku lupa. Aku pernah nonton salah satu ceramahnya beliau. Beliau punya keponakan yang kuliah di perbankan juga sama kayak Teteh ya, Teh Sila. Dia kerja, dia ngelamar banyak itu nggak diterima, saya nggak lulus lulus gitu. Padahal dia cukup oke gitu dibandingkan dengan kandidat kandidat yang lain gitu kan. Sampai akhirnya kalau nggak salah setahun kemudian baru keterima di sebuah bank syariah gitu, bank syariah gitu kan. Jadi memang mungkin ini cara Allah gitu kan, menyiapkan banknya, menyiapkan tetehnya, menyiapkan pekerjaannya agar memang sesuai gitu kan. Nah, ini Syifa nih di Bank Syariah. Jadi tim apa teh? Syifa. Gitu. Tim ini ya, talent developmentnya, tapi masuk ke divisi HRD juga sebenarnya. Nah, itu kan ya. Jadi apa namanya? Kalau nggak salah di muamalat kalau di muamalat masih ada kan ya? Masih Muamalat masih ada teh. Masih ya. Ah itu apa ya akhirnya keponakan aku nggak tahu ya di BSI atau di muamalat aku nggak tahu. Tapi intinya keponakannya itu jadi masuk bank syariah dan itu kan jauh lebih aman ya secara apa namanya keberkahan rizki seperti gitu. Sila gimana Sila? Gitu, dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Teh Atifa. Ya Allah, ini benar mengingatkan aku masa-masa dulu untuk mencari kerja. Terima kasih juga Kak Rena udah bertanya gimana rasanya. Kak Rena, Sila. sorry, Kak Tesila, iya. Tesila gimana nih rasanya tadi atas jawabannya Kak Atifah. Boleh mungkin Tesila kalau memungkinkan on mic. Insya Allah Teh, Alhamdulillah jadi jauh lebih tenang masih banyak Teh. Ya, betul. Sama-sama. Ya, Alhamdulillah sambil terus usaha, sambil terus ikhtiar ya. Kita sama-sama doain yang terbaik untuk kita semua. Oke, baik. Oh, Masya Allah nggak kerasa udah jam 10 malam ini. Iya. Iya. Ngomong terus aku dari tadi ini udah segini. Masya Allah, Izin baik. minum Terima teman-teman. kasih, Teh Teh Dian, Teh Halima, Teh Sila, Teh Laras, Teh Syifa Rohma, Teh Rima, dan juga Teh Arifah tentunya atas apa ya materi atas pembelajaran pada malam hari ini ya Quran journaling dan juga curhat session. Ini memang masa-masa apa ya bisa dibilang quarter life crisis yang mana memang kita apa ya dilatih untuk secara mental juga ya, mental dan juga pendekatan kita ke Allah gitu, seberapa besar sih tawakal kita gitu. Baik, mungkin apa namanya mungkin kita akhiri ya karena sudah jam 10 juga teman-teman ada hak untuk teman-teman untuk istirahat. Mungkin terakhir boleh closing statement dari Kak Atifah ya. Gimana Kak Atifah, boleh silakan Kak. Closing statement-nya saya pengen ngangkat dari ayat yang tadi ya. Wa idza sa'alaka bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan jikalau Muhammad hambaku bertanya padamu tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Maka hendaklah dia melaksanakan perintah-perintahku, kewajibanku,
wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku dan yakin kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan tuntunan, agar mereka mendapatkan petunjuk. Gitu sih Pak. Masya Allah, Kak Tifah, benar-benar karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya. Masya Allah, siap. Mungkin teman-teman bisa diingat-ingat selalu ya, dicatat gitu ya, bahwa Allah Kita benar-benar foto dulu sesuai. ya. Oh iya, kita dokumentasi dulu. Boleh-boleh, silakan teman-teman bisa on cam dulu deh. Yang bisa Nah, on cam, on cam. yang bisa on cam mungkin boleh teman-teman on cam ya. Kita dokumentasi dulu untuk yang terakhir. Oh enggak, untuk yang terakhir juga sih. Teman-teman bisa join juga nanti di kajian seterusnya. Oke, boleh Tasya Karma udah, terus Tesila mungkin bisa on cam teh, atau ada kendala boleh di info juga ya. Teh Halimah, Teh Rena, oh iya nih udah nih. Siap. Tesila, oke, siap, mantap. Teh Halimah, Masya Allah. Oke, yuk kita mungkin boleh pose terbaiknya gimana ya? Bebas kali ya Kak Tifa ya, atau gimana? Oh, Bebas, bebas. Santai. bebas ya. Oke, boleh ya. Oke, aku yang foto. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Lagi-lagi. Oke. Sebentar, aku masih loading nih. Oke dah. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, yeay. Ya, nanti untuk dokumentasi, recording, dan juga materi mungkin nanti akan di-share di grup ya, Kak Atifa ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nanti akan di-share, menyusul. Barangkali nanti teman-teman mau nonton kembali atau mau melengkapi catatannya boleh ya. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian kelas kedua malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Atifa sebagai pemateri dan seluruh sahabat berteman Quran yang telah membersamai sampai malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar tidak berhenti sebagai pengetahuan, tapi juga menjadi penguat langkah dan penenang hati dalam menjalani hari-hari ke depan. Tapi ini juga bukan kelas berakhir, nanti insya Allah di tiap bulan selanjutnya juga akan insya Allah ada kelas-kelas selanjutnya agar kita bisa terus istiqomah bersama dengan circle Islami dan juga circle bertumbuh juga ya, pastinya bersama dengan berteman Quran. Kami mohon maaf atas selama memadu acara mungkin banyak kurang, apalagi tadi ada iklan sebentar. Dan terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya belajar untuk belajar yang lebih apa ya, lebih dalam pembelajarannya malam hari ini. Mohon maaf juga jika dalam selama memandunya juga terdapat kesalahan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, insya Allah di bulan Januari. Dan jangan keluar dari grup, insya Allah nanti juga akan di-share segala reminder dan juga kabar-kabar teman-teman. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Mari kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya.